Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah kota besar yang penuh gemerlap, seorang pesepak bola terkenal bernama Armando menikmati hidupnya dengan kemewahan. Armando adalah seorang bintang di lapangan, dipuja oleh penggemar dan dihormati oleh lawan. Ia memiliki seorang istri cantik bernama Sinta, yang menjadi perhiasan di sisinya dalam setiap kesempatan. Sinta, yang awalnya hanya seorang gadis biasa, tak pernah membayangkan kehidupannya akan berubah drastis setelah menikah dengan Armando. Kemewahan, pesta, dan perhatian dari banyak orang membuatnya terlena. Namun, di balik senyum dan gemerlap itu, Sinta mulai merasa hampa. Perhatian dari Armando semakin berkurang karena kesibukannya. Suatu hari, Sinta bertemu dengan seorang pria tampan bernama Rio, seorang pengusaha muda yang kaya raya. Rio sering terlihat di acara-acara mewah yang juga dihadiri oleh Sinta. Pesona dan perhatian Rio membuat Sinta merasa kembali hidup. Tanpa disadari, keduanya mulai menjalin hubungan terlarang. Awalnya, Sinta mencoba mengabaikan perasaannya. Namun, setiap kali bertemu dengan Rio, ia semakin tenggelam dalam godaan. Pesan-pesan mesra mulai saling bertukar di antara mereka, dan tanpa sadar, hubungan mereka semakin dalam. Sinta tak lagi peduli dengan suaminya, yang kini semakin jarang berada di rumah. Perselingkuhan itu terus berlangsung, dengan Sinta dan Rio bertemu secara diam-diam di berbagai tempat. Sinta merasa seolah-olah telah menemukan cinta yang hilang. Armando, yang fokus pada karirnya, tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Namun, di balik itu semua, nasib buruk sudah menunggu Sinta. Waktu terus berjalan, dan perselingkuhan itu semakin sulit disembunyikan. Beberapa teman dekat Sinta mulai curiga dengan perubahan sikapnya. Mereka memperingatkan Sinta agar berhenti, tetapi Sinta yang terbutakan oleh cinta buta tidak peduli. Ia terus melanjutkan hubungan gelapnya dengan Rio, hingga akhirnya, segalanya terungkap. Suatu malam, Armando yang pulang lebih awal dari latihan mendapati Sinta sedang berbicara mesra dengan Rio melalui telepon. Hatinya hancur seketika. Amarah yang membara membuat Armando menahan diri untuk tidak langsung mengusir Sinta. Ia memilih untuk mengumpulkan bukti lebih banyak tentang perselingkuhan ini. Beberapa minggu kemudian, Armando mengonfrontasi Sinta dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sinta tak bisa lagi mengelak, dan ia pun mengakui semuanya. Namun, bukannya menyesal, Sinta justru menantang Armando, mengatakan bahwa ia tak lagi mencintainya. Armando yang patah hati memutuskan untuk menceraikan Sinta. Perceraian itu menjadi berita besar, dan Sinta mendapati dirinya dijauhi oleh masyarakat. Semua orang menganggapnya sebagai pengkhianat yang tidak tahu diri. Kehidupannya yang dulu dipenuhi kemewahan kini berubah drastis. Rio yang tadinya dekat dengannya juga perlahan mulai menjauh, meninggalkan Sinta sendirian dalam kehancurannya. Waktu berlalu, dan kehidupan Sinta semakin terpuruk. Ia tak lagi memiliki harta, teman, atau status sosial. Depresi dan penyesalan mulai menghantui Sinta setiap hari. Sinta menyadari kesalahannya, tetapi segalanya sudah terlambat. Sakit hati dan rasa bersalah yang mendalam membuatnya jatuh sakit. Di akhir hidupnya, Sinta menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Tubuhnya semakin lemah, dan akhirnya, ia meninggal dalam kesepian di sebuah rumah kecil yang dulu tak pernah ia bayangkan akan menjadi tempat tinggalnya. Kematian Sinta yang sepi dan tanpa keluarga menjadi cerminan dari kehidupan yang ia sia-siakan. Kematian Sinta membawa kabar duka bagi sedikit orang yang masih mengenalnya. Namun, ada hal aneh yang terjadi setelah pemakamannya. Di malam hari, orang-orang yang tinggal di sekitar kuburan tempat Sinta dimakamkan mulai mendengar suara anjing yang melolong dan menggaruk-garuk tanah. Suara itu semakin keras setiap malam, dan warga yang tinggal di sekitar mulai merasa ketakutan. Beberapa dari mereka mencoba mengusir anjing-anjing itu, tetapi binatang-binatang tersebut selalu kembali dan terus menggali di tempat yang sama. Suara anjing yang menggali semakin mengerikan, dan akhirnya warga memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka menggali tanah di sekitar kuburan Sinta, mereka terkejut menemukan bahwa kuburannya sudah hampir terbongkar sepenuhnya oleh anjing-anjing liar. Tubuh Sinta yang telah terkubur tampak di permukaan,
seolah-olah ada kekuatan yang membuat anjing-anjing itu terus menggali. Kejadian ini membuat warga percaya bahwa Sinta menerima azab dari Tuhan karena dosa-dosa yang dilakukannya semasa hidup. Mereka pun segera menutup kembali kuburan Sinta dengan tanah dan menambahkannya dengan batu-batu besar, agar tidak bisa dibongkar lagi. Namun, anjing-anjing itu tetap kembali setiap malam, tak peduli seberapa keras warga mencoba mengusirnya. Warga yang penasaran akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan seorang ulama setempat. Sang ulama pun datang dan melakukan doa serta ritual untuk menenangkan arwah Sinta yang diakini tidak tenang. Setelah melakukan serangkaian doa, ulama itu mengatakan bahwa dosa besar yang dilakukan Sinta membuatnya tidak bisa beristirahat dengan damai. Ulama itu menjelaskan bahwa Sinta telah mengkhianati suaminya, menghancurkan rumah tangganya, dan melanggar janji suci pernikahan. Inilah yang membuat arwahnya tidak tenang dan anjing-anjing liar merasa terganggu, sehingga mereka menggali kuburnya. Azab ini adalah peringatan bagi semua orang agar tidak bermain-main dengan pernikahan dan kesetiaan. Setelah mendengar penjelasan ulama tersebut, warga pun merasa bersalah dan mulai berdoa bersama untuk arwah Sinta. Mereka berharap agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan memberinya tempat yang lebih baik di akhirat. Meski demikian, kejadian anjing-anjing menggali kuburan Sinta tetap menjadi perbincangan di kota itu. Hari-hari berlalu, dan warga akhirnya memutuskan untuk memindahkan jenazah Sinta ke tempat yang lebih jauh dari pemukiman. Mereka berharap dengan memindahkannya, arwah Sinta bisa lebih tenang dan tidak lagi mengganggu warga. Namun, anjing-anjing itu tetap datang dan menggali di tempat yang baru. Kejadian ini semakin membuat warga yakin bahwa Sinta benar-benar mendapat azab yang berat. Mereka pun mulai lebih taat beribadah, khawatir akan mendapat azab yang sama jika melakukan dosa-dosa besar. Nama Sinta menjadi simbol dari kesetiaan yang dikhianati dan azab yang menimpa orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Waktu terus berjalan, namun kisah Sinta tetap hidup dalam ingatan warga kota itu. Setiap kali ada orang yang tergoda untuk berselingkuh atau melanggar pernikahan, mereka diingatkan akan nasib Sinta. Azab yang diterimanya menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang masih hidup. Sementara itu, Armando yang sudah lama berpisah dari Sinta merasa hidupnya kembali normal. Ia melanjutkan karirnya di dunia sepak bola dan menikah lagi dengan seorang wanita yang setia dan pengertian. Kehidupannya berjalan damai, tetapi kenangan tentang Sinta selalu membayangi pikirannya. Armando seringkali merasa bersalah karena tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Sinta saat mereka masih bersama. Ia merasa, mungkin jika ia lebih peduli dan memberikan kasih sayang yang lebih, Sinta tidak akan terjerumus dalam hubungan terlarang dengan Rio. Namun, Armando tahu bahwa semua sudah terjadi dan tak bisa diubah lagi. Ia hanya bisa berdoa agar Sinta mendapat pengampunan dari Tuhan dan arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Meski rasa sakit dan pengkhianatan itu masih terasa, Armando berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih bijak. Di sisi lain, Rio, yang juga mendengar tentang nasib tragis Sinta, mulai merasa dihantui oleh bayang-bayang dosa mereka. Ia yang dulu dengan mudah meninggalkan Sinta kini merasa ketakutan setiap kali mendengar anjing melolong. Ia merasa anjing-anjing itu juga mengejarnya, meski tidak ada yang bisa membuktikan hal tersebut. Hidup Rio berubah menjadi penuh ketakutan dan paranoid. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan bisnisnya perlahan-lahan mulai runtuh karena ia tidak lagi fokus. Semua keberuntungan yang dulu ia nikmati kini berubah menjadi kesialan bertubi-tubi. Rio akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi pada Sinta bisa menjadi peringatan bagi dirinya juga. Rio memutuskan untuk mendatangi ulama yang dulu memimpin doa bagi arwah Sinta. Dengan hati yang penuh penyesalan, Rio meminta maaf atas dosa-dosa yang telah ia perbuat dan meminta bimbingan agar ia bisa bertobat. Ulama tersebut menyarankan Rio untuk banyak beribadah, memohon ampunan dari Tuhan, dan melakukan amal kebaikan sebagai bentuk penebusan. Rio mulai berubah setelah pertemuan itu. Ia meninggalkan kehidupan mewah dan mulai menjalani hidup yang lebih sederhana. Semua hartanya ia sumbangkan untuk membantu orang-orang miskin dan membangun masjid di kota itu. Meskipun begitu, Rio masih merasa bahwa dosa perselingkuhannya tidak akan pernah benar-benar hilang. Meskipun Rio telah berusaha keras untuk menebus kesalahannya, bayangan Sinta dan azab yang menimpanya terus menghantuinya. Dalam mimpinya, Rio sering melihat Sinta berdiri di tepi kuburannya, dikelilingi oleh anjing-anjing yang menggonggong liar. Wajahnya pucat dan penuh penyesalan, seolah-olah meminta maaf namun tidak mampu melakukannya.
Waktu berlalu, dan meski bayang-bayang dosa masa lalu masih menyertai, Rio berusaha menjalani sisa hidupnya dengan baik. Dia sering terlihat di masjid, berdoa dengan khusyuk, meminta ampun atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, rasa bersalah itu tidak pernah sepenuhnya hilang, dan Rio menyadari bahwa itu adalah bagian dari azab yang harus ia tanggung. Sementara itu, kota tempat Armando, Sinta, dan Rio tinggal menjadi saksi bisu dari kejadian yang mengerikan ini. Kisah mereka menjadi peringatan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang tergoda untuk melakukan dosa besar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada arwah Sinta setelah semua doa dipanjatkan. Namun warga kota yakin bahwa Tuhan telah menunjukkan kuasanya melalui kejadian tersebut. Armando, yang sekarang telah berkeluarga lagi, merasa lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Ia menjadi lebih dekat dengan keluarganya dan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan istri dan anak-anaknya. Ia sering memberi nasihat kepada rekan-rekannya agar selalu setia dalam pernikahan dan tidak tergoda oleh dunia luar. Kehidupan Armando yang sekarang jauh lebih tenang dan bahagia. Meskipun bayangan masa lalu terkadang muncul, ia merasa telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki hidupnya dan menjaga keluarganya. Setiap kali ia melihat anjing liar berkeliaran, ia selalu teringat akan Sinta dan azab yang menimpanya. Kisah Sinta, Armando, dan Rio menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak di kota itu tumbuh dengan mendengar cerita tentang pentingnya kesetiaan dalam pernikahan dan akibat buruk dari pengkhianatan. Para orang tua sering menggunakan kisah ini sebagai pelajaran moral untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Pada akhirnya, meskipun kehidupan Sinta berakhir tragis, kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Azab yang menimpanya mengingatkan manusia bahwa dosa besar tidak hanya membawa penderitaan di dunia, tetapi juga bisa berlanjut hingga ke alam kubur. Tak ada yang tahu dengan pasti bagaimana nasib arwah Sinta setelah semua yang terjadi. Namun, doa-doa yang terus dipanjatkan untuknya menunjukkan bahwa meskipun manusia melakukan kesalahan besar, selalu ada harapan untuk mendapatkan pengampunan jika bertobat dengan sungguh-sungguh. Warga kota itu terus hidup dengan kenangan akan kejadian mengerikan tersebut, selalu menjaga diri dari godaan yang bisa membawa mereka pada dosa besar. Mereka lebih rajin beribadah dan mempererat hubungan keluarga, selalu mengingat pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam menjalani kehidupan. Armando, yang sekarang sudah memasuki masa pensiun dari dunia sepak bola, merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ia sering merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku dan bagaimana ia belajar dari setiap kesalahan yang pernah ia buat. Ia yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, termasuk perselingkuhan Sinta, adalah ujian yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Rio, meskipun telah berusaha keras untuk menebus dosanya, tetap hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Ia tak pernah menikah lagi dan memilih menghabiskan sisa hidupnya dengan beribadah dan melakukan amal kebaikan. Rio tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak bisa dihapus, tetapi ia berharap bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya di akhirat nanti. Kota itu tetap tenang, namun di balik ketenangan itu, kisah Sinta terus bergema sebagai peringatan yang tidak akan pernah dilupakan. Anjing-anjing liar masih sering berkeliaran di sekitar pemakaman, meskipun mereka tak lagi menggali kuburan Sinta. Mereka seolah menjadi pengingat abadi tentang dosa dan akibat yang menyertainya. Sinta telah pergi, tetapi pelajaran dari hidupnya tetap ada, menjadi bagian dari warisan moral kota itu. Kisahnya mengingatkan setiap orang bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dan pada akhirnya, setiap orang yang mendengar kisah ini selalu mengingatkan diri mereka untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, selalu setia kepada pasangan, dan tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa merusak kehidupan mereka. Kisah ini menjadi lebih dari sekadar legenda. Ia menjadi pedoman hidup bagi banyak orang, mengingatkan mereka bahwa dalam setiap tindakan, ada pertanggungjawaban yang harus dihadapi. Azab Sinta menjadi cermin bagi semua yang mendambakan kemewahan dan kebahagiaan duniawi tanpa memikirkan akibatnya. Sinta mungkin telah tiada, tetapi namanya akan selalu dikenang sebagai peringatan tentang betapa pentingnya kesetiaan dan betapa besar akibat dari sebuah pengkhianatan. Dan setiap kali anjing liar melolong di malam hari, orang-orang kota itu akan selalu teringat akan dosa besar yang membawa azab kubur bagi seorang istri pesepak bola terkenal.